Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robiatul Adawiyah selaku dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, dan perkenalkan, nama saya Ziana Walidah dari Prodi PAIB semester 7. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pemikiran pendidikan Islam Al-Farabi. Al-Farabi dilahirkan di Wasik, distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 Masehi Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang berkebangsaan Persia dan ibunya adalah kebangsaan dari Turki. Beliau Al-Farabi ini meninggal di kota Damaskus tahun 337 Hijriah pada saat masih usia 80 tahun. Al-Farabi ini merupakan tabib ternama dan seorang filosof yang sangat ulung. Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam, beliau mendapat julukan kehormatan yaitu Al-Muallim Al-Sani. Pada saat usia 40 tahun, Al-Farabi menempuh pendidikan di kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Kemudian beliau belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar Al-Sarraf dan belajar logika serta filsafat kepada orang Kristen yakni Abu Bishr Al-Matiyus Ibnu Yunus. Kemudian tidak lama beliau pindah ke kota Haran sebagai pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil dan berguru kepada Ibnu Yuhanna Jailan. Setelah ke kota Haran, beliau kembali ke kota Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafatnya. Salah satu karya Al-Farabi yaitu yang pertama Tahsilu As-Sa'adah, Fususu Al-Taram, At-Ta'liqat, dan masih banyak lainnya lagi. Al-Farabi juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bahasa-bahasa Yunani, Arab, Persia, dan Turki. Beliau melebihi Al-Hindi, baik memberi penjelasan atau tafsir umum, maupun dalam menerjemahkan atau menyusun kitab-kitab tafsir filsafat Yunani. Menurut Al-Farabi ini, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai pengetahuan dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya membimbing individu untuk menuju kesempurnaan, sebab manusia diciptakan guna untuk mencapai kesempurnaan. Menurut Al-Farabi, manusia adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara teoritis dan menjalankannya praktek dalam kesehariannya. Pendidikan menurut Al-Farabi harus menggabungkan antara kemampuan teoritis belajar yang diaplikasikan dalam bentuk tindakan praktis. Singkatnya, menurut Al-Farabi, manusia dikatakan sempurna jika ia mempraktekkan ilmunya dalam tataran praktis. Dengan pandangannya yang seperti itu, Al-Farabi menekankan terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan. Al-Farabi juga menyimpulkan pendidikan yang berhasil yang berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, ia pun menginginkan agar kaum terpelajar tak hanya berdiam diri di Menara Gading. Tak heran jika Al-Farabi menyatakan kesempurnaan teoritis dan praktis
dari pengetahuan seseorang yang diperoleh oleh masyarakat. Sebab di kehidupan masyarakatlah yang bisa membuat seseorang mempraktekkan ilmunya. Dalam metode pengajaran dalam pendidikan ini, Al-Farabi mengatakan dua metode. Yang pertama adalah metode persuasif dan yang kedua adalah metode berpidato. Menurut Al-Farabi, metode persuasi adalah metode pembujuk pendengar dengan hal-hal yang logis dan memuaskan pikirannya tanpa mencapai kepastian. Yang kedua adalah metode pidato atau bisa disebut dengan metode demonstratif. Dengan metode ini, Al-Farabi menerangkan pelajaran yang diajarkannya, seperti mengajarkan teori-teori tentang kebajikan dalam masyarakat. Menurut pemikiran Al-Farabi ini sangat sesuai dengan konsep pada saat ini. Masa ini atau pendidikan yang berjalan pada saat ini yaitu dengan mengedepankan pendidikan akhlak atau bisa disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan Al-Farabi juga memiliki gagasan-gagasan yang modern dan kontemporer, sehingga juga dapat diaplikasikan pada saat zaman sekarang. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.